di sini ada turunan nih 15% itu terbagi atas 7% dari keluarga tidak mampu. Ya. Murid telah terdaftar sebagai penerima bantuan pemerintah antara lain KIP, KIS, KKS, PBPNT dan lainnya. 2. Seleksi berdasarkan jarak rumah ke sekolah. Tuh, sudah pasti ya, menganut sistem zonasi. Ya, seleksi berdasarkan jarak rumah ke sekolah. Tahun sebelum-sebelumnya sama juga. Di tahun ini juga sama seperti tahun sebelumnya. Oke, jadi bagi murid ketika dinyatakan keluarga tidak mampu, kemudian jarak rumah dengan sekolah menempel atau dekat di bawah 300 meter, silakan masuk ke jalur afirmasi. Insya Allah diterima. Dan yang tengah ini anak buruh 5%, terdaftar sebagai penerima bantuan pemerintah dan memiliki tanda anggota serikat buruh, biasanya yang bekerja di pabrik nih. Kemudian sama lagi ya, seleksi berdasarkan jarak rumah ke sekolah. Tetap menganut sistem zonasi. Yang ketiga adalah penyandang disabilitas 3%. Masuk kategori difabel dan telah menyelesaikan pendidikan jenjang SMP. Selanjutnya mendapatkan surat keterangan dari psikolog atau psikiater atau dokter spesialis dan melampirkan surat keterangan dari sekolah asal yang menerangkan jenis ketunaan siswa. Karena disabilitas ini memiliki ketunaan yang berbeda-beda ya, bisa tunanetra ya. Itu terkait jalur afirmasi. Yang pertama sendiri adalah jalur afirmasi. Jadi kesempatan kalian kalau berada di jalur afirmasi dan jarak antara rumah dengan sekolah 300 meter, silakan masuk. Atau di bawah 1 kilometer, silakan masuk. Ya, kita bisa berkompetisi di situ. Dan kita kalau tidak menerima SKM dan kita paksakan, tidak bisa ya. Ini bukan apa namanya, ketika tidak memiliki SKM kemudian dipaksakan memiliki SKM, tentu saja tidak bisa. Jadi SKM ini dimiliki ketika dia sudah sekolah, ketika SD sudah dinyatakan SKM sebagai keluarga tidak mampu. SKTM ya, tidak mampu. SKM itu keluarga miskin, sama sih SKM atau SKTM. Tuh, selanjutnya hari berikutnya adalah ini masih jalur pindah tugas orang tua ya guys ya. Setelah afirmasi ke sini nanti. Ini biasanya langsung sama afirmasi nih biasanya. Ya. Jalur orang tua atau wali. Seleksi SMA pada dalam zona atau zona yang berbatasan. Seleksi SMK pada dalam zona atau luar zona. Saya dapat memilih satu sekolah. Oke, masih sama ya tawarannya. Kalian hanya bisa memilih satu sekolah saja. Yang pertama, pindah tugas. Pindah tugas orang tua atau wali melampirkan surat keterangan pindah dari instansi atau perusahaan dan surat keterangan domisili. Wow, berarti ketika orang tua kalian mengalami hal demikian harus menyertakan SKD, surat keterangan domisili. Oke, harus dipahami nih. Kemudian anak GTK, guru dan tenaga kependidikan jenjang SMA. Bisa PNS atau non PNS. Oh, di sini ada SLB-nya juga nih, guru SLB. Bisa nih, guru yang mengajar murid atau anak didik SLB. Dua, hanya bisa mendaftar di tempat orang tuanya bertugas. Oh, gitu. Jadi ketika orang tua kalian berada di SMA atau SMK tertentu, silakan aja masuk di orang tua
yang mengajar di sekolah tersebut. Jadi orang tua kalian menjadi guru di SMA atau SMK negeri, SMA 6 atau SMK 10, silakan aja masuk ke situ. Ya. Karena di sini apa ini hanya bisa mendaftar di tempat orang tuanya bertugas seperti itu. Jadi nggak boleh nyabang ya guys ya, nggak boleh nyabang. Kemudian yang ketiga melampirkan surat tugas ortu. Oke. Yang keempat diseleksi berdasarkan jarak rumah ke sekolah. Wah, kembali lagi nih, masih menganut zonasi ya, jarak rumah ke sekolah masih menganut zonasi, meskipun anak guru dan tenaga kependidikan masih tetap menganut jalur zonasi. Kemudian anak nakes, dokter, perawat, sopir ambulan, dan tenaga teknis. Sopir ambulan juga termasuk ya guys ya. Wah, ini bagus nih, yang terlibat dalam penanganan COVID. Wah, mantap ini, bisa nih. Kemudian yang kedua dibuktikan dengan surat keterangan dari direktur rumah sakit atau kepala puskesmas. Silakan mengurus ya guys ya, sebelum jalur afirmasi, jalur pindah tugas orang tua atau wali ini dibuka. Silakan mengurus ya, karena di sini membutuhkan surat keterangan dari direktur rumah sakit atau kepala puskesmas. Dan yang ketiga, lagi-lagi zonasi. Jadi kalian termasuk jalur pindah tugas orang tua atau wali, silakan masuk ya, silakan masuk, nggak masalah, silakan masuk. Jangan menunggu ke jalur prestasi pendidikan atau jalur zonasi. Wah, bisa-bisa penuh di situ guys. Karena tidak semua anak itu berada di sini ya, tapi kalau berada di sini silakan masuk. Jadi kita bisa memasuki semua jalur pada PPDB Jawa Timur 2022. Kemudian selanjutnya adalah ya ini yang bagi anak memiliki prestasi segudang. Ketentuan jalur prestasi hasil lomba. Perlombaan atau kejuaraan yang dilaksanakan baik secara berjenjang atau tidak berjenjang. Oke. Diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau swasta di tingkat kota. Tuh kan ya, kota ya. Mulai dari kota, provinsi, nasional, dan internasional. Baik itu instansi pemerintah atau swasta yang mengadakannya. Oke, mulai dari kota ya. Kemudian nanti diberikan skor dengan ketentuan tertentu dari seluruh jenis perlombaan atau kejuaraan. Jadi nanti setiap perlombaan atau kejuaraan itu ada skornya. Jadi kita tidak bisa memberikan skor, yang memberikan skor adalah dispendiknya. Diprioritaskan kategori perorangan atau individu. Oke, lombanya itu perorangan ya guys ya. Jika kuota tidak terpenuhi maka dilakukan seleksi pada prestasi kategori bergu. Oke. Jadi kalau kalian memiliki sertifikat penghargaan bergu, disimpan aja nggak apa-apa. Tapi yang juara 1 sampai 3 ya guys ya. Kemudian di sini ada prestasi bergu, jumlah yang diterima di setiap satu pendidikan maksimal 2 anak dari setiap jenis perlombaan. Oh gitu. Jadi harus dilihat lagi lah guys ya, bergunya berapa, karena di sini ada ketentuan 2 anak saja. Kalau kalian ada 5, otomatis kalian harus rembukan siapa ini yang berhak maju dan akan diberikan skor. Karena di sini hanya 2 nih. Nah ini guys ya, verifikasi dan legalisasi sertifikat atau piagam dilakukan oleh kepala sekolah asal. Oh gitu. Jadi kembali lagi ya guys ya, bukan ke Dispendik tapi langsung ke kepala sekolah. Langsung saja sebelum ini ya guys ya, sebelum pembukaan jalur prestasi hasil lomba. Verifikasi dan legalisasi sertifikat atau piagam dilakukan oleh kepala sekolah asal. Ya, itu ya guys ya. Nih,
Apabila di dalam sertifikat tidak tertulis jenjang lomba, maka harus dilampiri surat keterangan dari kepala sekolah asal tentang jenjang lombanya. Oke, ini harus dipahami nih guys. Tidak tertulis jenjang lomba, maka harus dilampiri surat keterangan dari kepala sekolah asal tentang jenjang lombanya. Kalian harus pahami poin 1 sampai 7 ini, dan harus kumpulkan sertifikat penghargaan dari beberapa jenis perlombaan, kemudian lakukan verifikasi dan legalisasi sertifikat atau piagam penghargaan kalian. Otomatis kalian akan mendapatkan skor dengan ketentuan tertentu dari seluruh jenis perlombaan atau kejuaraan yang kalian ikuti. Minimal di tingkat kabupaten atau kota, provinsi, nasional, dan internasional yang akan diberikan skor. Oke, harus pahami 1-7 poin ini. Adanya sistematika perhitungan skor jalur prestasi hasil lomba. Yang pertama, prestasi berjenjang. Ini individu ya guys ya. Juara 1, 2, 3 kan yang dipilih ya. Tidak ada juara umum ya, tidak ada. Juara 1 kabupaten kota, skornya sekian, sampai nasional sekian. 2 juga sama, 3 sama juga ya. Ada skor-skornya nih. Oke. Kemudian B, prestasi berjenjang, bergu. Ingat ya, 2 ya, 2 anak. Jadi kalian harus rembukan siapa yang akan maju yang diberikan skor. Juara 1 ini, juara 2 ini, juara 3 ini ya. Kemudian prestasi tidak berjenjang individu juga ada, juara 1, 2, 3. Masing-masing memiliki skor-skor yang berbeda guys ya. Prestasi tidak berjenjang sama ya, 1, 2, 3. Kemudian di sini ada khusus hafiz Quran. Wow. Hafal 5-9 juz 6 skor. Hafal 10-19 juz 32 skor. Hafal 30-29 juz 64 skor. Hafal 30 juz dapatnya banyak bro, 128 skor. Wow. Di sini tertulis sertifikat dikeluarkan oleh pondok pesantren atau lembaga tahfizul Quran dan legalisir oleh kantor Kemenak kabupaten atau kota. Kemudian delegasi sekolah yang dikirim di tingkat provinsi, nasional atau internasional skor dihitung dengan cara delegasi individu setara dengan juara 3, prestasi tidak berjenjang individu sesuai dengan tingkatnya. Oh gitu. Kalau delegasi bergu setara dengan juara 3, prestasi tidak berjenjang atau bergu sesuai tingkatannya guys. Oke, delegasi ya guys ya. Mungkin delegasi ini yang tidak yang juara ya guys ya, yang juara umum maksudnya. Ya. Juara umum atau yang lain ya guys ya. Kalau kalian memiliki pengalaman terkait delegasi-delegasi yang notabene tidak juara mungkin ya, dan mendapatkan skor sebanding dengan juara 3, silahkan ya guys ya, ketik di kolom komentar. Kebetulan murid-murid yang di sini ya ada satu sih, itu dia selalu memposisikan dirinya untuk juara 1 atau juara 2 seperti itu. Kalau yang delegasi individu, delegasi bergu ini saya kurang paham ya guys ya. Kalau kalian memahami hal ini silahkan ketik di kolom komentar. Seperti itu guys ya. Ini terkait sistematika perhitungan skor jalur prestasi hasil lomba. Nah, selanjutnya ini nih yang paling menarik nih, ketentuan jalur prestasi nilai akademik SMA atau SMK. Gabungan rata-rata nilai rapor dari semester 1 sampai 5 ditambah nilai akreditasi sekolah asal. Jadi kalian harus rekap nilai rapor dari semester 1 sampai 5. Itu kalian dapatkan dari wali kelas. Berapa nilai rata-ratanya dan nilai akreditasi sekolah asal.
Nanti itu yang dikompetisikan. Mas, kalau boleh tahu berapa nilai minimumnya? Paling tidak kalian harus berada di ambang nilai 87 sampai ke atas. Baru itu bisa dikatakan agak aman ya guys ya, di nilai 87. Tinggal dilihat apakah nilai sekarang itu anjlok atau sedang atau tinggi. Tapi nggak mungkin lah anjlok, nggak mungkin. Di masa pandemi ini sedang sampai tinggi ya. Gabungan rata-rata nilai rapor 70% ditambah 30% dari akreditasi sekolah. Yang dilihat satu, maksudnya mata pelajaran yang terhitung ya guys ya, itu dari nilai agama, nilai PKN, nilai bahasa Indonesia, nilai matematika, nilai pengetahuan alam, nilai pengetahuan sosial, dan yang terakhir nilai bahasa Inggris. Nah, ini kalau kalian yang belum kelas 3 atau kelas 1 atau kelas 2, usahakan 7 nilai ini baik semua ya, supaya ketika kalian kelas 3 dan akan menghadapi jalur prestasi nilai akademik, nilai kalian baik ya. Jangan sampai ada yang anjlok dari 1 sampai 7 ini. Kemudian nilai akreditasi menggunakan nilai angka dengan ketentuan bagi sekolah yang masa berlaku akreditasi habis maka menggunakan nilai akreditasi yang terakhir. Oke. Bagi sekolah yang belum atau tidak terakreditasi maka diberi nilai akreditasi 70. Oke, ini mungkin yang sekolah swasta ya guys ya, atau sekolah swasta yang baru membuat sekolah mungkin. Kemudian bagi sekolah dari luar Jatim melampirkan fotokopi sertifikat akreditasi sekolah. Oh, jadi untuk PPDB tahun ini itu masih menerima murid sekolah SMP dari luar Jatim. Nah, perlu digarisbawahi ya guys ya. Saingannya bukan dari dalam Jatim, tapi luar Jatim juga menjadi kompetitor. Jika jumlah nilai akhir sama, maka peringkat ditentukan berdasarkan prioritas urutan nilai mata pelajaran. Nah, jadi akan ditentukan berdasarkan nilai agama. Yang pertama, ketika agama lebih tinggi, selesai sudah, kalian yang pertama. Kalau nilai agamanya sama, ya turun lagi ke PKN dan seterusnya guys. Jika sama semua, mustahil ini ya, kalau sama semua mustahil. Ditentukan waktu pendaftaran. Nah, cepetan nih, kalian daftarnya menit ke berapa, jam ke berapa, detik ke berapa. Seperti itu ya guys ya. Nah, kemudian yang di kotak bawah ini, sekolah dalam zona dapat menerima pendaftar dari dalam dan luar zona pada zona yang berbatasan. Oke. Dapat memilih 3 sekolah tujuan. Ketiganya dapat di dalam zona atau 2 di dalam zona dan 1 di luar zona. Oke. Jadi ketika kalian mau di jalur prestasi nilai akademik, memilih ke jenjang SMA atau SMK, satu misal ke SMA ya guys ya, SMA, kalian ingin masuk di SMA yang berada di dalam maupun di luar zona. Misal di dalam zona itu SMA 6, SMA 4, kemudian SMA 3 misal ya guys ya. Yang di luar zona yang tidak saya sebutkan, tapi kalian hanya 2 yang inginkan SMA 4 atau SMA 6. Oke. Dan yang lainnya SMA 19 di luar zona, silahkan. Atau ketiganya di dalam zona semua juga diperbolehkan. Seperti itu ya guys ya.
tidak boleh semuanya itu di luar zona semua, tidak boleh. Karena di sini ketentuannya seperti itu. Kalau SMK kan memiliki beberapa jurusan, ya. Contoh, saya memilih SMK 10, kemudian SMK 5. SMK 10-nya itu 2 jurusan, SMK 5-nya 1 jurusan, atau SMK 10 3 jurusan langsung boleh, atau SMK 10-nya 1, SMK 5-nya 2, silahkan. Seperti itu ya guys ya. Kalian bisa memahami ya guys ya, terkait ketentuan jalur prestasi nilai akademik yang mau ke SMA atau SMK. Seperti itu. Jangan memiliki mindset, oh aku sukanya SMA, kalau SMA tidak bisa, ke jalur SMK. Usahakan kalian itu menikmati, merasakan jalur yang ditawarkan dari PPDB Jatim 2022, ya. Nikmati semua jalurnya. Siapa tahu kalian diterima pada salah satu jalur, kan lumayan kan guys ya. Nah, mungkin itu ya guys ya. Ini yang terakhir terkait prestasi nilai akademik ya guys ya. Ini jalur yang sangat-sangat ditentukan ya guys ya. Nah ini nih yang paling bikin greget, ketentuan jalur zonasi SMA. Ngeri. Jalur zonasi ini dari sebelum-sebelumnya itu bagi murid yang jaraknya rumah dengan sekolah 0 sampai 500. 1. Sekolah dalam zona dapat menerima pendaftar dari dalam dan luar zona pada zona yang berbatasan. 2. Calon peserta didik baru dapat memilih 3 sekolah tujuan. Ketiganya dapat di dalam zona atau 2 di dalam zona dan 1 di luar zona. 3. Sekolah pada kabupaten atau kota berbatasan provinsi dapat menerima pendaftar dari luar provinsi yang berbatasan selama pagu belum terpenuhi. Tidak dibatasi kuota. Tapi ingat ya, ini bisa mungkin ketika memiliki SKD, surat keterangan domisili. Tapi kembali lagi, apakah SKD diterima atau tidak? Nah, biasanya ketika berada di jalur zona, semua mengurus SKD semua. Itu pengalaman dari sebelum-sebelumnya nih. Apakah itu masih berlaku atau tidak? Kalau masih berlaku ya wajib bersyukur. Cari rumah keluarga atau saudara yang berada di dekat, nempel dengan sekolah. Tapi ya kembali lagi ya guys ya, di situ ada ketentuan layak tinggal selama 1 tahun atau lebih baru bisa keluar SKD-nya itu berdasarkan pengalaman saya kemarin. Nah ini nih. Ternyata di 4 disebutkan domisili calon peserta didik baru berdasarkan alamat kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB 2022. Tahap 1 tanggal 20 Juni 2022. Oke, seperti itu guys ya. Jadi kalau misalnya gini nih, kartu keluarganya itu ada atau ada anak baru atau punya anak baru gitu ya. Sementara jangan dimasukkan dulu lah di kartu keluarga guys. Karena di sini 1 tahun ya guys ya. Kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun. Kalau memiliki anak kemudian
anak tersebut baru dimasukkan ke keluarga dan diterbitkan dan tidak terhitung 1 tahun, itu malah jadi bahaya guys. Kakaknya nanti nggak bisa terekam pada PPDB Jatim 2022 karena di sini ada ketentuan ya, paling singkat 1 tahun. Kalian harus pahami nih guys. Kemudian selanjutnya, untuk kartu keluarga baru diterbitkan kurang dari 1 tahun karena satu hal tadi ya, karena tak memasukkan anak, karena NIK-nya ganti atau hal lain, itu ya guys ya, harus dilampiri surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kabupaten atau kota setempat dengan disertai penjelasan alasan perubahan kartu keluarga. Satu hal yang dimaksud meliputi penambahan atau pengurangan anggota keluarga, dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru telah masuk dalam KK paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB tahun 2022 tahap 1 tanggal 20 Juni 2022. Kartu keluarga baru karena pindah rumah, dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru adalah anak kandung. Itu ya guys ya. Ternyata di sini dikasih solusi nih sama Dispendik ya. Bagi calon peserta didik baru tidak memiliki KK karena keadaan tertentu yang dikarenakan bencana alam atau bencana sosial, dapat diganti dengan SKD yang diterbitkan oleh penjabat di kelurahan desa tanpa dibatasi masa domisili. Oke, ini ya guys ya. Jadi kalau kartu keluarganya hilang dan tidak sempat mengurus atau terbatas waktunya, silakan mengurus surat keterangan domisili ya guys ya. Bagi calon peserta didik baru dari pondok atau panti asuhan atau panti sosial mengikuti tempat kedudukan lembaga, dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga. Oke, dari lembaga guys ya, untuk kompetitornya ya. Jadi lembaganya usahakan dekat nih dengan sekolah. Kalau jauh ya nanti percuma guys, karena ini mengikuti tempat kedudukan lembaganya. Nah, ini jalur zonasi SMK 1. SMK dapat memprioritaskan calon peserta didik baru dengan yang berdomisili terdekat dengan sekolah 10% dari daya tampung sekolah tanpa ada batasan wilayah administrasi. 2. Calon peserta didik baru dapat memilih 3 kompetensi kalian pada satu sekolah atau di sekolah yang berbeda. Ini guys ya, dikasih 3. Sekolah pada kabupaten atau kota berbatasan provinsi dapat menerima pendaftar dari luar provinsi yang berbatasan selama pagu belum terpenuhi guys. Jadi SMA, SMK pada ketentuan jalur zonasi itu bisa menerima murid dari luar provinsi. Kemudian sama ya guys ya, terkait KK sama dengan yang jalur zonasi SMA. Ini juga sama ya guys ya, tidak perlu saya jelaskan. Ini juga sama. Oke, mungkin itu guys ketentuan jalur zonasi. Ini yang terakhir ya guys ya. Sampai jumpa di lain waktu. Kita akan bertemu lagi pada pelaksanaan PPDB Jatim jenjang SMA atau SMK negeri. Bye bye.